in game. So, ini dia. Yes. Free Fire Master League Season 3 Divisi 1 ya, dimana kita bakal memulai ronde pertama kita seperti biasa di Bermuda. Pesawat mengudara dari arah observatory menuju ke arah Sentosa. Cukup common nih pesawatnya Pak ya? Cukup common ya. Ya dari pilotnya sendiri sangat adil sekali. Kalau gue rasa dia nggak ngantuk sama sekali ya kan. Karena memang seperti minum kreatin. Dan kalau misalkan kita lihat juga dari arah segi flight path-nya tengah banget. Jadi mereka semua bakalan rata turun di arah comfort drop point mereka masing-masing. Dan tim RRQ ternyata mereka membelok ke arah factory saat ini. Oh my god, sudah ada yang unik tapi bukan meta, melainkan EVOS Esports yang langsung bergerak turun ke arah Cape Town. Rasa-rasa unik Olympus ya yang sering turun ke arah Cape Town, tapi kebetulan dia sadar di awal pesawat observatory map atas itu udah diisi sama dua tim yang saling turun kiri dan kanan. That's why EVOS mungkin gak mau ambil resiko terlalu banyak. Gak mau ambil resiko terlalu banyak. Mereka coba untuk farming point dulu mungkin ya di game yang pertama ini. Dan kalau misalkan gue lihat juga ya it's okay kalau misalkan mereka mau turun di arah Cape Town itu sendiri karena memang Onyx-nya nggak ada. So EVOS di sini macan cosplay jadi landak ya. Macan cosplay dikit jadi landak gak apa-apa, yang penting konsistensi mereka harus tetap terjaga. Apalagi kalau kita berbicara dari segi mereka punya tempo itu cukup cepat. Dari segi fight juga mereka cukup cepat. Jadi ini jadi satu hal yang bagus juga kalau seandainya mereka ketemu sama teman-teman dari Rosugo. Tapi di sisi lain TP atau The Prime sudah berhasil dapetin satu King Steel, yang mana Steel merupakan player baru dari Kings Esports. Udah harus dipulangkan kalau begitu saja. Belum masuk around 1 menit bahkan ya. Betul. Dan ini bakalan ada clash lagi nampaknya dari tim Rosugo dan juga tim GGWP yang ada di hadapan mereka. Oke, bakal coba langsung diajar kita ya. Chrono diaktifkan, Hayabusa pun udah kehilangan setengah darahnya. Di atas ada Fon dengan para pala. Bakal coba diadu dengan satu AUG. Tapi Mr. Ari bahkan cukup santai dengan satu senjata baiknya yaitu Plasma. Bar berhasil dapetin Ajix di sana. Cukup terpisah, posisi yang sulit untuk Rosugo. Dimana kalau kita ingat Rosugo masih harus banyak butuh poin. Tapi ini malah menjadi makan pembuka dari GGWP Esports. Yang mana kalau kita perhatikan juga di sini udah tersisa 3 orang dari Rosugo. Yes, mereka membagi satu pembagian yang sangat baik sekali dari tim GGWP. Di sini mereka ngebagi satu obstacle, 1 orang masing-masing. Dan ada satu obstacle juga 2 orang. Ya, it's okay kalau menurut gua. Yang penting 1 sutet dan juga 2 batu yang dimanfaatkan dengan sangat baik dari tim GGWP. Dan akhirnya mereka bisa berhasil dapetin 1 kill dari arah tim Rosugo Veda yang nampaknya mereka lagi haus banget dengan looting. Yes, dan mereka berdua harus sadar kalau mereka nggak bisa berlama-lama di area ini. Yang pertama mereka nggak punya banyak resource. Yang kedua mereka juga ingat ada orang yang tadi turun di area Cape Town dan juga Sentosa. Bisa aja kalau mereka terlalu lama mereka digapin dan ini malah jadi sebuah kerugian. Tapi Adam dengan cukup bijak langsung berhasil dapatkan 1 orang. Untuk ada Chrono di waktu yang tepat langsung di minute kita ya. Tapi ada Evol juga mencoba memberikan distraksi tapi itu karena oleh Mr. Ari sang kapten. Berhasil mendapatkan 1 orang Fon. Bakal coba langsung diras kita ya lebar. Hayabusa udah mulai kelimpungan. Nggak punya terlalu banyak ide dan langsung terkenok dan juga nggak tahu mau ngapain, menyisakan 1 orang Adam aja. Tapi Adam berhasil dapetin 1 kapten Ari. Bakalan coba langsung maju sedikit. Coba dijangkit saja. Adam berhasil mendapatkan 2 orang sekaligus. Dengan cukup baik langsung kemudian tapi tidak secepat itu dan tidak semudah itu Fergus. So sayang sekali Rosugo Veda harus tumbang di tangan GGWP. Harus tumbang di tangan GGWP. Dan bagusnya di sini Kotu nggak diturunin juga sama tim RRQ karena kita tahu sendiri mereka turunnya di arah factory tadi untuk ngambil 1 blue zone ya. Dan untuk fight yang barusan tim Rosugo terlalu open space kalau menurut gua. Dari tim dari seorang Hayabusa itu dia keluar rumah kayu, ya udah tinggal nerimain damage begitu banyak aja terus dia knock, nggak bisa ada yang bantuin. Dan ada fight lagi yang kedua mungkin di sini dari arah Bima Sakti Strip ada tim Kings Esports yang mungkin bakalan berpotensi ketemu sama tim dari First Rider. Yes, ini emang tempat yang bisa gue bilang dijadikan checkpoint untuk orang-orang yang datang dari arah Bima Sakti maupun yang datang dari arah Katulistiwa atau bahkan Clock Tower. Karena apa? Karena ini tempatnya cukup strategis di mana lo bisa ngelihat vision dari arah cerobong asap ini ke arah area rumah L di tanjakan Bima Sakti dekat Patahan, Pak. Betul, itu lebih tepatnya kayak nuclear silo nggak sih? Iya. Jadi mereka bisa ngamenin satu obstacle yang sangat penting sekali dari tim King Esports, apalagi mereka lagi kehilangan 1 pemainnya yaitu seorang Steel. So ini bakalan pincang banget di early gamenya. Kalau misalkan mereka bisa ngamenin beberapa placement point dengan baik, better lu placement point aja dulu. Yes. Dan gue mau sedikit notice juga itu udah ada yang lari-lari di depan Kings. Siapakah itu kalau boleh tahu? Aura. Sepertinya harusnya adalah Aura, karena Aura juga tadi gue kalau nggak salah ingat ada turun di area Mill. Jadi di sini pergerakan dari teman-teman Kings juga boleh gue bilang cukup terbatas dan resource-nya itu cukup terbatas juga. Dan kalau lu perhatiin tadi udah ada yang punya festival banget yaitu seorang Amek dengan sebuah senjata woodpecker-nya ya. Wah, ini
ini bakalan jadi satu snowball yang sangat kuat sekali pastinya untuk tim Aura Esports sendiri. Tapi di sana ada tim Red Bull Rebellion yang mereka turun dari arah shipyard ya. Jadi mereka udah selesai melakukan satu loot dan satu orang di sana coba untuk melakukan satu recheck aja, dikirim mungkin dengan penggunaan satu kalengnya di sana ada seorang Mr. Home tuan rumah. Welcome back di rumah orang. Ini bukan jadi satu keputusan yang baik juga untuk Mr. Home kalau seandainya dia mau all out langsung gerak jalur aman ke arah Bima Sakti ya, karena dia udah sadar di patahan ada orang, terus di pom bensin juga ada orang, dan ini bukan satu hal yang bisa dibilang cukup menguntungkan juga untuk kedua tim ini kayak Aura sama Kings, karena pada akhirnya siapapun yang fight duluan itu bakalan dirugikan. Apalagi mereka nggak dapetin trading yang baik buat mereka. Kayak contohnya 2 tukar 4 kita dapat 2, itu masih lumayan lah daripada kita nggak dapat sama sekali ya kan. Dan kalau misalkan kalian nggak dapetin kill sama sekali dan meninggalkan kecacatan yang sangat fatal sekali ke arah tim kalian, ini bakalan sulit. Apalagi kalian lagi butuh poin. Benar, dan yang paling penting adalah nggak dapet momen resetnya itu loh Pak ya. Kayak pada akhirnya lu harus tetap dipaksa nggak bisa napas karena ada tim lagi yang datang. Dan ini juga ada First Rider yang bisa gue bilang udah boleh cukup adaptif juga dalam ngamanin rumah-rumah di arah Bima Sakti, di mana ternyata sudah ada tamu lagi yaitu Elnafgat yang cukup cepat setelah puas dari area Clock Tower dia langsung ke arah Bima Sakti Pak. Benar, cepat banget ya untuk melakukan satu loot. Mereka juga udah bakalan langsung menyapu rata untuk Bima Sakti di arah kirinya. Jadi mereka tuh coba untuk ngambil dan juga recheck. Kalau misalkan emang ada orang yang turun di sini dari awal-awal drop pointnya, ya udah kita bakalan coba buat tabrak aja. Tapi coba kita cari dulu 2 orang yang ada di arah depan, itu tugasnya untuk mencari dan juga melakukan scouting. Bener, perlu diingat, Bion adalah salah satu orang yang paling mempunyai luck yang sangat tinggi ketika dia menggunakan summoner drop dan diisi dengan sebuah pelontar. Dan yang terjadi sekarang adalah First Rider 2 orang, Darkol sama Joker itu lagi ada di tower. Kalau seandainya Bion nanti dapetin momentum dia keluarin summoner dropnya dan summon airdropnya itu isinya pelontar, ini bakal jadi bahaya untuk teman-teman dari First Rider. Karena seperti yang kita tahu, Bion ini kayak punya taktik tersendiri di mana dia tahu kapan harus summon airdrop dan isinya itu adalah pelontar. Yes, bener. Ya, kapan lagi itu gitu itu fun fact banget ya, kayak hokinya tuh selalu ada gitu dari seorang Bion itu sendiri. Dan sebetulnya kita nggak terlalu membutuhkan M79. Balik lagi, kalau misalkan kita nggak punya summon airdrop di sini, dengan melakukan satu rush dengan granat masak aja, itu udah cukup ke arah tower. Betul, apalagi sekarang dibantu sama pet kita ya kan, Beaston, dan juga kalau mungkin lu menggunakan Alvaro itu juga sangat membantu banget menambah daya ledakan dan juga ruas ledakannya itu sendiri. Dan ini bisa aja bakal di hold dulu sampai waktu yang belum ditentukan. Kenapa? Karena circle-nya masih ada di mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, circle ini baru circle 1 menuju circle 2. Belum terlalu worth it ketika lu harus rata as a team. Yes, benar. Dan untuk tim Dranix juga di sini mereka lagi ada di arah Nurekdam. Yes, please. Oke. Ya, Nurekdam kalau di remaster ya. Tapi kalau misalkan di Bermuda yang OG di sini nggak ada Nurekdam guys. Jadi hanya pintu air biasa aja. Dan untuk tim Dranix mereka coba untuk memanfaatkan satu patahan lower ground yang kalau menurut gue cukup bagus. Cuman nggak ada lootingan-lootingan yang ya membantu mereka lah buat nanti menuju ke arah late game. Oke, berarti di sini mereka juga bersama Papa Mr. Wager ya untuk paling enggak dapetin banyak duel. Dimana kita ingat juga kalau mereka udah komit ada di sini, mereka udah yakin sama yang mereka punya, yaitu kayak model Woodpecker dari seorang Maung. Kita tahu Aim Maung juga cukup berbahaya bersama dengan Razor dan juga Arul sang bocil ajaib kita dari arah Jakarta juga. Betul. Nih 15 tahun Pak nih ya, udah 15. Main di panggung sebesar ini Pak. Benar, dan orangnya tuh humble, asik juga. Asik juga ya? Iya, waktu rapid test dia ngobrol-ngobrol sama gue. Padahal baru pertama kali kenal. Itulah harus ya, itu harus yang namanya komunikasi dan sosialisasi itu penting ya. Dan sekarang kalau kita perhatikan juga circle bakal berjalan. Ada teman-teman dari EVOS ternyata bakal bertemu sama teman-teman dari DG Esports, di mana ini bakal jadi momentum yang cukup krusial. Mana suaranya fans EVOS dan juga DG. Tembakan dari arah Vice juga udah langsung kerasa ke arah street dengan sebuah parafalnya. Bakal coba tembak dulu sambil dipantau. Di luar zona udah terlihat udah ada jual beli serangan. Baku hantam begitu saja. Crown diaktifkan, tapi teman-teman dari DG Esports lebih memilih untuk masuk ke circle berikutnya dan memaksa teman-teman dari EVOS-nya harus tertahan. Gak bisa berbuat banyak, tapi udah ada upaya ras dari teman-teman DG Esports ke arah EVOS. Sendirian aja Jafra di bawah ternyata cukup sulit, posisinya cukup sekarat juga. Dan udah terlihat circle bakal gerak ke arah Bima. Bakal jadi perang antara DG melawan EVOS. Mr. 05 dengan vektornya berhasil dapetin Jafra. Dan DG sayang sekali dia harus kehilangan satu member di sini, Vizcaloid. Yes, dia harus kehilangan seorang Jafra di sana ya. Cuman gak apa-apa kalau menurut gua, karena memang rush power yang dimiliki oleh tim EVOS kali ini kuat banget. Dari mana? Setup mereka tuh sebenarnya 2-2, tapi regroupnya tuh cepet banget untuk melawan satu rush ke arah rumah letter L ini. Dan Jafra yang tadinya lagi ada di arah
area lantai 2, dia dipaksa untuk turun. Dan akhirnya karena emang yang satu orang aja itu dikirim buat ke atas dan satunya lagi buat jaga bawah untuk menyambut seorang Jafre itu sendiri. Dan akhirnya mereka berhasil dapetin buah yang sangat manis sekali dari tim EVOS. Buah yang sangat manis gitu ya. Dimana kalau kita ingat juga ini mereka tuh ada di satu grup pot yang sama, sangat-sangat berpengaruh dan sangat-sangat mahal tentunya harganya dari setiap kill point yang terjadi. Dan sekarang mereka akan melakukan upaya rotasi paling tidak untuk masuk ke circle selanjutnya. Dan GGWP juga harus secepat mungkin mengamankan area checkpoint sebelum ada tim lain yang saling berdekatan dan terjadi baku hantam ya. Yes, ada SVD hand Betul. cannon juga di sana. Ini bakalan jadi satu supply yang sangat menguntungkan sekali untuk tim GGWP Esport itu sendiri. Dan kalau misalkan gue pengen notice ya, tadi pergerakan escape point yang dimiliki sama tim DG itu bagus. Dimana mereka itu narik jalan lurus, oke lah, itu kayak common banget. Tapi lihat di sana tuh banyak obstacle, banyak patahan dan juga ada satu batu ore yang bisa mereka amankan. Dan batunya di sana ada 2, jangan lupa. Wow, ini bakal jadi satu hal yang dinanti-nanti juga, terutama circle yang tanpa sadar juga ini udah masuk OTW circle ketiga Bung Fiskala. Jadi tinggal gimana dari mereka yang udah ada di tengah map itu saling notice ini musuhnya di mana, handle-nya gimana gitu ya. Musuhnya di mana, handle-nya gimana, betul. Jadi kayak kita sedikit-sedikit cenayang ke depan ya kan untuk beberapa player yang lagi main saat ini. Dan mungkin ya untuk beberapa pos bisa diamankan dari tim GGWP, di mana mereka juga emang ada sekitaran 3 orang saja. Dan di depan mereka ada tim Dranix juga, di mana Dragon Phoenix adalah salah satu tim yang sangat galak sekali di potnya mereka sendiri. Dan gua ngelihatnya dari segi point kill mereka nggak kalah jauh sama tim EVOS kemarin. Bener, dan kalau boleh gue notice juga sekarang ini dia RRQ sudah menjadi old RRQ be like ya ini, karena dia udah dateng bobo kaleng gitu kan, terus bener-bener berotasi. Dan sekarang dia bakal coba ngamanin area Bima Sakti, di mana EVOS dengan satu tim saling bertemu juga. Chrono diaktifkan lagi bertemu sama DG, bakal coba langsung diajar kita bang, terjatuh oleh Abu begitu saja. Kekuatan Abu tak membalap, bakal ada Azril juga di atas, udah ada Chrono bukan dibuka juga, Abang harus bersulit, bakal langsung diajar menyerahkan Azril bersama Faiz. Dia bisa 1-5 beratuh di knock dan begitu saja langsung di end. Tapi Faiz juga harus kehilangan seorang Azril. 3 lawan 1, Streetnya bakal coba di revive, ada Sam 13 kapten naik ke atas, masihkah bisa Faiz merevive dulu dirinya terlebih dahulu dan juga menggul medical kit, langsung dihabisin begitu aja seorang Abang. Dan ini adalah tempat terakhir, ada kapten Sam 13 dengan vektornya bakal coba digocek dulu oleh Faiz dikit lagi, dan ternyata ini adalah kekuatan EVOS Esport yang sudah kembali. Sayang sekali DG Esport harus tumbang begitu saja. Yes, finally DG harus dipulangkan karena memang gunpowder yang mereka milikin saat itu agak sedikit kurang karena 3 lawan 4. Dan apalagi mereka pada saat 2 orang yang ada di area lantai 2-nya itu diras dengan penggunaan double vector yang sangat bagus sekali dari seorang Abu dan kawan-kawan tadi. Dan gue ngeliat ya, sebenarnya mereka itu coba untuk nge-kite selama mungkin selagi lu bisa melakukan satu fight di area lower ground. Abaxnya ada di bawah, dipaksa untuk maju. Dan untuk circle selanjutnya ternyata ada di area plantation. Iya, ini circle-nya telur mata sapi gitu ya, sedikit ya, agak menengah. Dan juga kalau kita perhatikan dari segi penumpukan, Bima Sakti benar-benar nightmare untuk semua tim yang lagi ada di sana. Tidak untuk The Prime dan juga RRQ Hades yang udah ngamanin area sebelah kiri, di mana itu bakal jadi aman batu untuk mereka karena nggak ada penumpukan di sana. Iya, ada yang nyisir kayak ini ke arah pintu air nampaknya atau bendungan dari tim Dranix. Dia dipaksa untuk melakukan satu rotasi lewat bawah ya, lewat sungai. Kita perlu lihat juga di minimap ada siapa lagi di belakang dari teman-teman Dranix, yaitu GGWP. Sebenarnya kalau kita lihat juga dari posisi GGWP straight lurus ke arah sebelah kanan itu aja nggak masalah. Gak masalah ya, kayak lu ngintilin dari belakang Dranix lah ibaratnya. Kalau misalkan emang ada bakalan pecah fight, ya kalian bisa join dari arah belakang. Ini bakalan nguntungin banget buat mereka, tapi mereka lebih milih untuk ngamanin satu higher groundnya. Dan bakalan ada satu reveal position nampak. Oh bukan, dikirain itu sama Night Drop dari. Iya. Ini adalah sebuah reveal position yang emang nyata dari teman-teman Aura Esports-nya juga. Dranix datang sebagai bandit yang bersiap mendapatkan zona selanjutnya. Mampukah Aura bertahan? Karena di sini kalau gue lihat juga udah ada Maung dengan niat jahatnya. Hati-hati Aura, siapkah kebakar Anda? Bakal coba langsung lempar. Udah ada Chrono juga diaktifkan. Udah banyak banget glue dipasang. Udah coba dibuka juga. Tembak-tembak, tatakin dulu dikit. Maung mencari momentum. Ada pelontar. Hati-hati. Udah mulai meledak. Satu orang roll udah jatuh. Bakal coba ditukar. Maung dari belakang. Duar. Masih bisa dijagain oleh Kapten Gans juga bersama Max. Gans berhasil dapetin satu guys. Coba ditatakin dengan Speedy. Udah jatuh. 2 orang tapi ditukar aja ternyata bisikan Gans. Apakah Gans bisa melawan
genggaman dari Dragon Phoenix ini yang sudah semakin panas. Bart ternyata berhasil dapetin Aura PWZ dan juga Lord berhasil dapetin Salza. Begitu saja langsung dihabisin, duel dihabisin, gak bisa berbuat banyak kebijakan sedikit dan akhirnya Dranik ternyata harus tumbang oleh teman-teman dari GGWP yang memanfaatkan momentum emas ini, Fiskaloid. Momentum emas ini kalau misalkan mereka tadi lewat lower ground kayaknya akan sedikit lebih lama. Bagusnya mereka lewat dari atas bendungan dan mereka bisa melakukan satu third party dengan cepat. Follow up-nya sangat bagus sekali. Dan untuk yang ada di arah higher ground itu tim Red Bull Rebellion, mereka nggak dengar suara bising dan ternyata di belakang kita juga ada suara bising. First Rider dipulangkan di posisi 9. Sayang sekali First-nya udah nggak mungkin ketolong, udah ada hujan peluru juga datang dan ini adalah upaya yang sangat-sangat berbahaya dari Mr. Home. Udah menumbangkan 2 orang sekaligus tapi First berhasil tertolong. What a play dari Mr. Home. Walaupun Zaydan harus tumbang tapi berhasil di revive juga, tapi dari samping udah ada kekuatan ular dari The Prime yang datang. Hujan peluru pun tak terhindarkan lagi. Jatuh begitu saja. Kesal berhasil dapetin Galvin. Frost juga ditumbangkan oleh Meron dengan SPD-nya. Ada King Throwhead berhasil dapetin Limsy. Ditukar begitu aja. Jadi bulan-bulanan tersandwich di sini kali ini. Red Bull Rebellion cukup sulit posisinya. Bakalan dihancurin. Menyisakan 1 orang. Evil masih ada pelontar. RPR pun harus tumbang. Dihabisin, dibabat habis oleh kekuatan GGWP. Dan sekarang tersisa The Prime yang juga sudah kehilangan 1 orang Limsy. Gokil, GGWP 9 poin kill saat ini dan mereka masih bisa dapetin poin kill lebih banyak lagi puni-puni, apalagi untuk placement poinnya mereka bakalan lebih banyak lagi karena 3 orang lawan 1. Di depan masih ada 1 player Aura lagi di sana, Ji. Yos, dan Island of God seperti biasa bakal main lebih konsisten untuk mengamankan placement point, dimana kalau kita perhatikan juga RRQ seperti biasa agar coba diperhatikan lagi karena RRQ bakal bermain sangat-sangat kejam di dalam zona-zona terakhir, dimana kalau kita ingat juga udah bakal ada Hands juga dengan baretanya bakal mengunci pergerakan dari GGWP. Tatakin, tembak, ada guys juga harus tumbang di tangan Rulgut. Hands berhasil dapetin bar, udah gak bisa ketolong lagi barnya. Meron membuka glual tapi sepertinya tidak sempat, keburu telat dan harus dihabisin gitu saja permain dari GGWP yang harus puas di posisi ke-6. Ada RRQ melawan Evos, bakal dibalas ditemokin. Evos harus puas di posisi ke-5 oleh kekuatan teman-teman dari RRQ Hades. Menyisakan 4 tim sekarang. RRQ Hades cukup konsisten dan dia sekarang udah harus masuk ke circle selanjutnya, dimana circle selanjutnya juga ada teman-teman dari The Prime yang berasal dari grup yang berseberangan. Kings juga bermain menunjukkan cukup konsisten di ronde pertama kali ini. Ya. Bung Fiskaloid. Benar, di Kings sih kalau misalkan gue lihat ya mereka bermain tipikal lebih pasif lagi karena mereka cuman ngamanin placement aja buat berhasil di tempat yang enak dan pastinya bakalan ada gunfight lagi di sini dari The Prime dan juga tim Kings Esport. Waduh Dix, untungnya masih ada Chrono di waktu yang tepat, langsung diharap dulu sedikit sambil menggulung medical kit. Wah. Circle udah bakal berjalan, mau tidak mau di samping ada Island of God. Island of God bakal mendapatkan momentum emasnya kali ini. Mampukah Island of God bisa berhasil dapetin Buya atau dari RRQ Hades, karena sekarang bakal ada perang untuk Kings dan juga The Prime yang mana kita perhatikan saat lagi akan terjadi. Coba ditembak, double vector udah dipegang oleh seorang Cibong. Ada Groza juga, tapi masih ditahan dulu. Bakal coba langsung dihabis begitu ya. 1 orang udah jatuh, 2 orang udah jatuh juga. Ada Dik bakal coba maju dan iya, udah mulai meledak. Ada kesempatan dalam kesempitan dari RRQ yang berhasil diamankan. Pac-Man coba join the fight di sini dengan SKS coba tatakin ke arah Bion, tapi Bion masih punya glual yang sangat cepat sekali. Bakal coba langsung dimajuin begitu saja. Rulgut dan Ends berhasil dapetin orang, maju ke depan sedikit. Wah. Coba jump shot, mundur ke belakang. Pac-Man kebingungan. The Prime harus puas di posisi keempat. Bakal coba langsung tatakin habis. Bion masih kuat di area atas. Tenang banget Bion sang top global kill kita. Dan Kings juga harus puas di posisi ketiga. Tersisa RRQ melawan IOG. Beda pot, tapi bakal jadi momentum yang sangat menyerukan kali ini. Udah ada Bion yang harus terkenal dan masih ada sang Pac-Man dengan double barrel lah. Langsung ditatakin habis. Digerus, masuk ke circle terakhir. Sulit banget dekat untuk di bumi juga dan ini dia kekuatan RR.